Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru Emi, calon guru penggerak, apa kabar? Alhamdulillah, sangat-sangat baik. Luar biasa, tetap semangat Bu ya. Alhamdulillah. Baik, kali ini izinkan kami untuk melakukan pendampingan individu yang kedua. Setelah sebelumnya kita pernah bertemu pada pendampingan individu yang ke-0 ya. Berarti ini pendampingan individu yang pertama. Adapun yang akan kita bahas dalam pendampingan individu yang pertama ini adalah terkait dengan tantangan penerapan aksi nyata pada modul 1.1 dan modul 1.2, di mana kita sudah sama-sama belajar tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, apakah Ibu sebagai CGP sudah siap untuk kami wawancara? Siap. Baik, kami mulai. Yang pertama, apa pendapat rekan sejawat ketika Bapak Ibu meminta umpan balik mengenai praktek pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, umpan balik dari rekan-rekan merasakan ada perubahan, terutama pada diri saya saat ini dalam melakukan tugas dan juga mengajar. Mereka melihat perkembangan saya, yaitu bersemangat dalam melaksanakan kegiatan, terutama dalam perkembangan untuk mengajar di dalam kelas. Anak-anak jadi lebih bersemangat dengan beberapa pola pengajaran yang baru yang saya terapkan. Berarti anak-anak lebih bersemangat ya. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu meminta umpan balik kepada rekan sejawat? Maksudnya dalam bentuk Kami kan sudah memberikan kesempatan. Selanjutnya, Ibu bagaimana meminta umpan balik kepada rekan-rekan sejawat? pertama, kuesioner tersebut, sebelum saya memberikan kuesioner tersebut, saya memberikan gambaran dulu tentang apa sih yang sebenarnya ingin saya simpulkan di dalam kuesioner tersebut. Jadi saya memberikan gambaran tentang aksi nyata yang selama ini sudah saya lakukan selama saya menjadi CGP, sehingga rekan-rekan guru, terutama ibu kepala sekolah juga ada gambaran, oh ya, ada beberapa perubahan yang sudah dialami oleh Ibu Reni sebelum dan sesudah menjadi CGP. Jadi mereka bisa menuliskan dan menuangkannya ke dalam bentuk kuesioner. Baik, selanjutnya Bu, adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam meminta umpan balik tersebut? Ada beberapa tantangan yang memang saya coba lakukan, seperti contohnya ada salah seorang guru yang kebetulan juga ikut mengisi di kuesioner ini. Saya mencoba mempelajari tentang pengajaran PowerPoint. Nah, setelah saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membuat sebuah PowerPoint untuk dicontohkan kepada rekan-rekan guru, salah seorang rekan guru ini pun meminta kepada saya untuk saya mengajarkan kembali secara individu, karena dia sendiri merasa belum bisa untuk melakukan pembuatan PowerPoint tersebut. Tetapi saya sendiri untuk mengajarkan kembali menerima tantangan tersebut, saya merasa masih belum mampu, sehingga saya perlu belajar lagi untuk mendalami PowerPoint tersebut. Tapi saya tetap mencoba untuk mengajarkannya, tapi sambil meminta bantuan beberapa rekan yang ahli. Berarti sharing ya. Sharing ketika Ibu meminta bantuan kepada teman yang lain, ya teman-teman juga kembali minta bantuan kepada kita. Baik, tapi saya yakin setelah Ibu belajar secara daring, Ibu sudah bisa untuk mengimplementasikan penerapan PowerPoint. Kemudian nanti ke depan bisa diterapkan di sekolah ya. Alhamdulillah sudah kita coba kemarin, sehingga anak-anak lebih senang. Saya coba masukkan dengan video-videonya, jadi mereka merasa senang karena menonton video seperti contoh yang saya ambil kemarin, materinya adalah tentang keberagaman suku budaya. Jadi video tersebut saya isi, masukkan ke dalam PowerPoint sehingga mereka menonton sebuah tayangan, dan antusias anak sangat luar biasa sekali. Mudah dijaga proses. Ya Allah. Baik, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu ketika mendapatkan umpan balik tersebut?
Saya merasa bangga, artinya saya merasakan alhamdulillah ternyata saya bisa bermanfaat walaupun ilmu yang saya dapatkan itu sebenarnya dari saya belajar dari orang lain, tetapi ternyata teman-teman mengapresiasikan, menganggap bahwa saya sudah lebih bisa dari mereka. Ini saya merasa bangga, dan tapi bukan bangga yang membuat saya harus congkak, tidak. Tetapi saya harus, artinya saya harus lebih belajar lagi untuk mempelajari ilmu tersebut, terutama PowerPoint tersebut. Kita harus lebih mendalam lagi ya. Jadi, artinya pada saat nanti teman bertanya lagi tentang ilmu tersebut, saya sudah benar-benar mampu untuk menjawabnya. Selanjutnya, bagaimana Ibu merespon umpan balik yang Ibu terima dari rekan sejawat? Saya coba tetap seperti tadi tantangan rekan guru tersebut untuk meminta saya mengajarkan, saya tetap terima, tetapi saya kembali berusaha untuk belajar dari ahli yang lain sehingga saya mampu lagi untuk mengajarkan kepada rekan guru. Teman-teman sesama TKP katanya yang bagus itu ya. Alhamdulillah. Dari situ kita sama-sama belajar. Alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi bahkan seperti Pak Fasilitator, kemarin saya juga bertanya, terutama di LMS 1.3.1.4, 1.3.A.9. Jadi itu untuk pengunggahan video saya tidak bisa, tetapi alhamdulillah dituntut melalui video call dan akhirnya bisa terselesaikan. Jadi makanya saya menganggap tidak ada masalah yang tidak terselesaikan kalau kita mau bertanya. Betul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana Ibu CGP memosisikan murid dalam ekosistem belajar? Tadi kita sudah memberikan pertanyaan ini kepada anak-anak kita. Mereka juga ditanya bagaimana mereka diposisikan oleh Bapak dan Ibu Guru, terutama Ibu Guru CGP-nya. Sekarang pertanyaannya kembali kepada Ibu Guru pada CGP. Bagaimana Ibu CGP memosisikan murid dalam ekosistem belajar? Pertama di dalam proses pembelajaran saat ini, karena kebetulan kelas ini adalah kelas besar, jadi penggabungan antara dua kelas dan kelas A dan B. Saya membuat strategi, langkah pertama adalah membuat kelompok tersebut menjadi dua kelompok, ada Kekeri Barat dan Kekeri Timur. Lalu di dalam kelompok itu sendiri, saya memilah kembali untuk membuat menjadi beberapa kelompok. Tetapi langkah yang saya ambil di sana dalam kelompok kecil tersebut, saya memilih beberapa siswa yang memang saya usahakan untuk menjadi tutor sebayanya, sehingga nanti mereka bisa membantu saya untuk mendampingi teman-temannya yang memang belum bisa mengerjakan tugas pada saat memberikan tugas, sehingga tugas yang saya tugaskan bisa terselesaikan tanpa saya memberikan tugas lagi di rumah. Jadi pada saat itu selesai dengan bantuan dari tutor sebaya dari rekan. Karena anak-anak didik kita ada yang belajar cepat, ya, ada yang belajar lambat. Jadi yang paling efektif itu dan yang paling mungkin paling bisa diingat, kadang-kadang mereka belajar dari teman dekatnya atau tutor sebaya seperti yang dikatakan tadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perubahan apa yang Ibu rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Kalau tadi kita menanyakan pada siswa bagaimana perasaannya. Sekarang untuk Ibu, perubahan apa yang Ibu rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Semangat dan senang dalam berbaur dengan anak-anak. Jadi hari-hari itu selalu saya tunggu, besok pagi anak kumpul, besok pagi anak-anak belajar. Saya berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak dengan bercanda, berbaur, menganggap mereka sebagai sahabat saya, bukan sebagai murid saya. Sehingga perasaan senang dan bersemangat. Senang dan bersemangat. Baik, selanjutnya, apa saja upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dari murid saudara? Kalau ini kan sudah kita pelajari budi pekerti ya dari
pemikiran KHD bahwa budi itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Sekarang yang kami tanyakan, apa saja upaya yang sudah Ibu CGP lakukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dari murid? Saya menciptakan suasana sahabat dengan siswa. Jadi tidak membuat jarak bahwa saya adalah seorang guru dan anak-anak seorang murid. Jadi pada saat nanti berkomunikasi dengan anak-anak, anak-anak mau menceritakan apa saja yang terkait dengan tugas tersebut, mereka bebas. Malam pun mereka bisa menghubungi saya. Walaupun situasinya memang kalau menurut kita malam mereka seharusnya sudah istirahat, tetapi karena mereka merasa nyaman, malam pun mereka mau menghubungi kita sehingga tercipta hubungan yang memang benar-benar seperti seorang sahabat, bukan lagi jarak antara guru dan siswa. Merangkul mereka. Jadi kita buat dulu suasana menjadi sahabat gitu. Biar setelah mereka terbentuk tidak ada jarak, jadi anak-anak bebas berkreasi karena mereka sudah tidak merasa tekanan dari Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Selanjutnya, bagaimana respon murid ketika Ibu meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk perubahan yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan pemikiran KHD bilang tadi? Yang saya rasakan terhadap anak-anak yang mereka rasakan perubahan tersebut, saya lihat mereka bersemangat untuk datang. Bahkan saya pernah dengar mereka dengan menggunakan bahasa Sasak sendiri pada saat berbicara, mereka mengatakan demen datang kajian sibuk guru seperti itu. Dan saya merasa puas juga karena mendengar ungkapan anak-anak itu sendiri bahwa mereka senang diajarkan oleh saya. Karena saya sekarang sudah tidak lagi menerapkan tetap tekanan pada mereka, menuntut mereka. Jadi mereka benar-benar bebas untuk menjadi diri mereka sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Ibu CGP mendapatkan umpan balik dari murid Ibu sendiri? Saya merasakan senang karena mendengar ucapan mereka itu membuat kebanggaan tersendiri. Artinya saya berusaha untuk meningkatkan lagi pelayanan saya sebagai seorang guru kepada mereka agar mereka juga mau meningkatkan kualitas mereka sendiri untuk senang belajar. Kita bisa meningkatkan lagi ya, meningkatkan lagi pelayanan terhadap murid supaya mereka benar-benar merasa senang untuk belajar. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu CGP merespon umpan balik dari murid? Saya biasanya pada saat mereka sudah mau melakukan sesuatu, saya akan menelpon kepada orang tua mereka. Misalnya hasil pekerjaan mereka sangat bagus, saya akan memberitahu kepada orang tua. Jadi nanti secara tidak langsung orang tua pasti akan memberitahu kepada anak tersebut bahwa anak tersebut sudah memiliki peningkatan ataupun mungkin ada yang perlu diperbaiki. Jadi dari komunikasi dengan orang tua tersebut, anak-anak tentu akan lebih meningkatkan ataupun memperbaiki dirinya. Komunikasi dengan orang tua yang penting terhadap kualitas anak-anak mereka. Karena pengajar kita belajar daring Bu ya. Jadi yang lebih berperan di sini adalah orang tua. Jadi ketika orang tua hadir pada saat kegiatan pembelajaran, maka apa yang kompetensi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya bisa terselesaikan. Dalam arti tidak ada lagi tugas-tugas yang tidak dikerjakan, tapi semuanya tuntas. Karena bagi saya yang pantas untuk menegur atau mungkin memarahi anaknya kalau anaknya memiliki kekurangan ataupun belum mengerjakan tugas tersebut, ya orang tuanya. Jadi kalau misalnya sekarang anak tersebut belum mengerjakan tugasnya, yang pantas menegur anak tersebut tentu dan orang tuanya juga pasti akan lebih gesit lagi. Ayo kamu kerjakan tugasnya. Semakin gesit anak itu untuk meningkatkan kualitasnya. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini mengenai refleksi proses pendampingan. Apa hal yang paling menarik
yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Pendampingan hari ini, Bi, Ya. saya merasa bisa menunjukkan kemampuan saya selama beberapa bulan ini sebagai CGP, bahwa saya memang melakukan tugas saya sebagai seorang guru dengan bersemangat sehingga anak-anak pun merasakan senang untuk belajar. Jadi ada perubahan Bu, ya, antara sebelum menjadi CGP dengan hari ini sudah menjadi CGP. Baik, selanjutnya apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki di pendampingan, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikut. Berarti terkait sungguh gitu. Oke. Yang perlu diperbaiki, kayaknya tidak ada yang perlu diperbaiki, Pak. Mungkin kita sama-sama saling bertanya. Jadi jika memang nanti akan ada kendala, kita bisa saling mengkomunikasikan. Semuanya tidak akan ada kendala tanpa berkomunikasi. Ya. Jadi masalah itu mungkin akan muncul pada saat kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, pada saat masalah tersebut muncul, berkomunikasilah dengan pendamping. Nah, setelah kita berkomunikasi, insya Allah pasti masalah tersebut akan selesai. Jadi dengan komunikasi ada titik temu, ya, sehingga Betul. apa yang menjadi harapan kita itu bisa diselesaikan dengan baik. Betul. Baik, terima kasih Bu.